Di tanah Arab yang luas dan gersang, di bawah panas matahari yang membakar, ada satu cinta yang tumbuh diam-diam, tak pernah direncanakan dan tak pernah dianggap mungkin. Namanya Amar, seorang pemuda tampan dari Indonesia berusia 26 tahun. Ia datang ke negeri orang, bukan untuk mencari cinta, tapi untuk bekerja. Amar bekerja sebagai sopir pribadi di rumah seorang saudagar kaya bernama Tuan Yusuf. Rumah itu megah, dipenuhi marmer dan penjaga. Tapi tak semua yang tinggal di sana merasa damai. Di salah satu ruangan sunyi rumah itu, tinggal seorang wanita cantik. Laila, 30 tahun, anak sematawayang Tuan Yusuf, seorang janda muda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Sejak itu, ia menutup hatinya, hanya hidup untuk anak sematawayangnya, Khalid yang masih berusia 5 tahun. Tapi takdir punya rencana lain. Setiap pagi, dari balik jendela, Laila melihat Amar mencuci mobil tanpa diperintah. Wajahnya bersih, kulitnya sawo matang, tutur katanya selalu lembut. Ia tak banyak bicara, tapi perbuatannya lebih dari cukup. Kadang membantu membawakan belanjaan, kadang ikut menjaga Khalid. Dia bukan sopir biasa, dia laki-laki dengan hati yang luar biasa, bisik hati Laila. Waktu berlalu. Laila mulai mencari alasan agar Amar yang menemaninya keluar. Ke pasar, ke rumah sakit, ke makam suaminya. Suatu hari, mereka pergi hanya berdua dan Khalid. Mobil berhenti sejenak di tengah gurun. Saat matahari mulai tenggelam, angin lembut meniup kerudung Laila. Khalid tertidur di bangku belakang. Dan untuk pertama kalinya, Laila berbicara. Aku tahu, ini salah. Tapi hatiku merasa tenang bersamamu, Amar. Amar hanya terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Ia hanya mampu menatap padang pasir yang luas, seolah mencari jawaban dari gurun yang bisu. Malam itu, Amar menulis surat, tapi ia tak pernah berani memberikannya. Dalam surat itu, tertulis, "Jika aku boleh mencintaimu, aku akan mencintaimu seperti pasir mencintai angin. Selalu setia, meski tak pernah bisa memeluk. Namun, rahasia tak bisa selamanya disembunyikan." Suatu malam, Khalid berkata polos pada kakeknya, "Abi Amar sayang mama, ya?" Tuan Yusuf murka. Ia memanggil putrinya, tapi Laila tak menyangkal. Ia berdiri, tegas namun lembut. "Aku tak pernah berniat mencintai, tapi bila aku jatuh cinta, itu karena aku melihat kebaikan yang bahkan mungkin ayah sendiri tak pernah lihat." Tuan Yusuf memanggil Amar dengan nada halus tapi tegas. Ia memintanya pergi. Amar menunduk dalam. "Saya mohon maaf, saya tak pernah berniat mempermalukan keluarga ini. Biarlah saya pergi. Tapi hati saya akan selalu mendoakan Nona Laila dan anaknya setiap malam." Dan malam itu, Amar pergi. Tanpa gaji terakhir, tanpa koper besar, hanya membawa sebuah surat dan hati yang berat. 2 bulan berlalu, rumah megah itu jadi sunyi. Laila semakin murung. Khalid jatuh sakit karena merindukan sosok yang selama ini seperti ayah baginya. Tuan Yusuf diam-diam menyadari bahwa cinta sejati tak mengenal status sosial, tak melihat latar belakang. Ia mencari Amar. Ia menemukannya di pinggir kota, bekerja di bengkel tua. Dan di hari yang tak diduga, Tuan Yusuf berkata lirih, "Pulanglah, anakku dan cucuku menunggumu." Hari itu, padang pasir kembali menjadi saksi. Saksi dari cinta yang pernah dilarang, tapi akhirnya direstui. Tak ada pesta, tak ada gaun mahal, hanya senja, pasir, dan langit merah yang menyaksikan. Seorang janda dan sopir yang akhirnya bersatu karena hati, bukan harta. Dan di tengah gurun yang sunyi, tumbuhlah cinta yang tak pernah padam. Cinta sejati bukan tentang siapa kamu, tapi tentang bagaimana kamu mencintai dengan tulus, bahkan saat tak diberi harapan.